Awal mulanya ada pembagian bansos di Kecamatan Nunbena pada tanggal 17. Kebetulan saya punya bapak, dia punya nama juga ada masuk dapat itu bantuan bansos. Jadi saya mewakili bapak datang ambil di kecamatan. Sesampainya di kecamatan, Pak Sekretaris Desa Nebesi ternyata sudah bawa orang untuk ganti bapak dan sudah sempat tanda tangan. Tapi ada penolakan dari petugas karena tidak memenuhi syarat, yaitu tidak bawa KTP dan kartu keluarga yang diwakili. Jadi ada penolakan, tidak sempat serahkan uang, hanya memang sudah terlanjur tanda tangan. Begitu saya sampai, saya kasih keluar kartu keluarga dengan KTP, petugas pendamping bansos ini langsung kasih uang, terus ke Sekdes Nebesi yang atas nama Yamris Lelan tidak terima karena dengan alasan bahwa saya punya bapak selama ini tidak aktif gotong royong kerja bakti di desa. Jadi tidak boleh harus ambil bantuan bansos. Di situ kami sempat adu mulut. Lalu dia pulang duluan. Kebetulan kami satu jalur, dia pulang duluan. Sesampainya di Desa Nebesi, dia bawa dia punya masyarakat turun di sungai. Ada pokoknya banyak masyarakat yang turun di kali, di sungai, dan mau tepas saya untuk pukul di sungai. Saya dapat telepon dari keluarga bahwa tidak boleh datang karena Sekretaris Nebesi dengan dia punya masyarakat ada tunggu di sungai untuk pukul karena masalah tadi di kantor camat. Itu saya putar balik, saya datang lapor diri di Pak Babin Kamtipnas Kecamatan Nunbena bahwa saya ditepa untuk dipukul karena tidak mau saya wakili Sepembapu untuk ambil Sepembapu punya bantuan bansos itu. Setelah saya lapor, kebetulan ada Bapak Eman Wio dengan auto pick up. Kebetulan Bapak Eman mau menuju ke Matpuno. Saya minta tolong Bapak Eman buat saya punya motor, sekalian saya juga naik di auto, kami sama-sama ke kampung. Dan ternyata betul sesampainya kami di Sungai Nebesi, di situ ada banyak orang. Tapi hanya 2 orang yang keluar, terus ada yang di atas bukit, ada juga yang di pinggir situ. Karena mereka lihat Bapak Eman, mereka tidak tahan. Kami langsung ke kampung. Dan itu sudah tidak apa-apa. Besoknya hari Sabtu, saya coba kontak Pak Sekretaris Nebesi. Saya minta untuk damai karena saya merasa terancam karena dia bawa masyarakat banyak turun di sungai, mau tepas saya mau pukul. Jadi saya minta untuk damai. Di situ beliau setuju dan dia tentukan hari Senin jam 2 dia harus ke kampung saya untuk damai. Tapi hari Senin sekitar 1:30 beliau kontak saya bahwa beliau tidak bisa ke saya punya kampung karena dia punya masyarakat tidak mau. Dia punya masyarakat tidak mau karena saya sebagai masyarakat biasa melawan dengan dia di Kecamatan Nunbena, jadi dia merasa malu. Dia punya masyarakat tidak mau untuk berdamai dengan saya. Mulai dari situ, saya bilang, pokoknya terserah dari Bapak, kapan mau kita damai. Terus dia tawarkan lagi untuk hari Kamis. Saya tidak sempat balas itu chat, saya hanya diam. Begitu hari Kamis pagi sekitar jam 9, beliau telepon lagi. Katanya, ini posisi saya di rumah. Beliau telepon, tanya posisi di mana. Saya bilang saya masih di rumah. Saya di rumah. Beliau bilang, kita damai kok.
Saya bilang, kalau mau damai kita damai. Karena ini masalah saya anggap sudah selesai, jadi kita mau damai, kita damai. Tapi kita jangan damai di pasar karena di situ ada banyak orang. Jadi kita damai lebih bagusnya kita dua di halaman kantor desa. Kita damai di halaman kantor desa. Beliau setuju. Setuju, dia bilang kita ketemu di halaman kantor desa. Saya bilang oke. Saya sudah naik duluan di halaman kantor desa. Begitu saya tunggu sekitar setengah jam, beliau telepon lagi. Dia bilang, kakak turun datang pasar, saya jamin pasti aman. Saya bilang, yang penting aman. Saya turun biar kita damai. Saya dari kantor desa turun ke pasar. Belum sempat saya masuk ke dalam pasar, saya dijemput Pak Sekretaris Nabesi. Dia pegang tangan dengan saya, terus ada dia punya adik yang ikut memang dari belakang. Oke, adiknya nama siapa? Adiknya nama Yesmi Kono. Oke, sekretaris desa Noibesi ya? Iya. Jabat tangan pertama itu. Ya. Itu atas nama siapa Pak sekretaris desa itu? Sekretaris Nabesi atas nama Yamris Lelan. Oke. Yang pegang tangan dengan saya, cium kami belum sempat berjauhan, itu pun langsung dia punya adik yang atas nama Yesmi Kono langsung pukul saya dari depan. Itu pukul dari depan? Ya. Posisi saat itu dia jauh atau dekat dengan Pak sekretaris ini? Dia berdiri di pas belakang Pak Sekretaris Desa Nabesi Yamris Lelan ini. Iya. Lanjut. Jadi begitu dia pukul saya, karena saya juga rasa sakit, sudah di situ saya terima, kami sempat baku pukul, dan yang dia punya adik atas nama Yesmi Kono ini pukul dari depan, terus yang sekretaris Desa Nebes yang atas nama Yamris Lelan ini ikut dari belakang, pukul dari belakang. Oh, dia juga pukul dari belakang? Pukul dari belakang. Oke. Tendang di rebis-rebis. Nah, habis itu kan ada warga atau tidak di pasar itu? Ada ramai? Ramai, Pak. Ramai. Itu dipukul lagi atau tidak? Maksudnya sama warga yang lain? Atau cuma bertiga saja waktu itu? Itu kan posisi sudah ramai, Pak. Jadi banyak orang, saya tidak tahu yang termana lagi. Karena sudah banyak orang. Nah, lalu setelah kejadian itu kakak kemana dan Pak Sekdes kemana? Jadi pertengahan berkelahi, kebetulan Pak Sekdes ini bawa oto. Dia punya oto pribadi, ada pick up kiri putih. Di situ ada teman satu di situ kebetulan bisa bawa oto. Dia suruh sekretaris Desa Nebesi dengan dia punya adik naik di atas oto. Terus yang kawan itu naik di atas oto, dia yang bawa oto, bawa lari dong. Dari Nebesi kakak datang, itu kakak aksesnya lewat mana? Saya akses lewat Takari karena sempat mereka ada telepon, karena mereka ada telepon tepa saya lagi di kali. Siapa yang telepon itu? Itu ada dari keluarga sekretaris Desa Nebesi. Ada kasih tahu seperti itu? Iya. Bahwa siapa yang tepa itu? Sekretaris Desa Nebesi dengan dia punya adik. Oh gitu ya. Iya. Lalu buat laporan itu kapan? Tadi malam. Tadi malam ya. Ya. Tadi malam. Sudah visum? Belum? Sudah semua. Kira-kira apa sih harapannya Om terhadap kasus ini? Ya semoga ada perhatian khusus dari bapak-bapak media, dari pihak kepolisian. Semoga prosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.